Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan, sehingga pagi hari ini kalian bisa lebih semangat lagi belajar. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 1 subtema 4 pembelajaran ketiga. Warga di lingkungan rumah Udin secara bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada yang membantu membersihkan sampah, ada juga yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Di situ ada orang tua yang lagi gotong royong atau kerja bakti di lingkungan, dan anak-anak ada yang membawa minuman, ada yang ibu-ibu menyiapkan makanan di kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian. Berhubung kita di rumah, anak-anak bisa cerita kepada orang tua apabila pernah melakukan gotong royong. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak, kata Ibu Siti. Baik Bu, kata Siti. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya Pak. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Saya kira semuanya gambar menunjukkan hidup rukun. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, ada bapak-bapak yang lagi disuguhi kue oleh Siti dan bapak tersebut merasa kenyang. Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Insya Allah ada yang pernah ya, karena berbagai alasan seperti bapak tadi. Kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih Nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Itu contoh dari penolakan pemberian orang lain. Tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Nah, seperti cerita dia, bapak-bapak disuguhi kue oleh Siti dan menolak dengan cara halus karena kenyang. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan bisa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan temanmu. Peragakan percakapanmu. Tentukan peran dalam percakapan tersebut. Kegiatan gotong royong di rumah Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingat, penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di situ ada penjumlahan dan pengurangan. 95 ditambah 120 dan dikurangi 158. Artinya 95 ditambah 120 jumlah kue keseluruhan atau jumlah kue seluruhnya, dan 158 kue yang sudah dimakan. Nah, di situ ada penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. 95 ditambah 120 sama dengan 115.
115 dikurangi 158, sisanya 57. Sisa kue sekarang adalah 57. Kalimat matematikanya yaitu 95 ditambah 120 dikurangi 158. Caranya menggunakan cara pendek bersusun ke bawah. Pertama 95, kemudian kita tulis 120. Ingat ya, A dan TT cara menulisnya harus sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian dijumlahkan. 5 dari nilai satuannya 5 ditambah 0 yaitu 5, kemudian puluhannya 9 ditambah 2 yaitu 11. Kita simpan 1 di bawah angka 2, kemudian satunya lagi disimpan di atas nilai tempat ratusan. Kemudian sekarang yang ratusannya 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, setelah itu 215 kita pindahkan ke atas. Kemudian dikurangi dengan 158. 5 ternyata tidak bisa dikurangi 8. Kita pinjam 1 di tempat puluhan. Nah, 5-nya ini kita coret, ditambahkan angka 1 di depannya menjadi 15. Kemudian angka 1-nya karena sudah dipinjam 1, maka 1 dikurangin 1 yaitu 0. Sekarang nilai tempat satuannya 15 dikurangi 8 yaitu 7. Kita simpan sejajar. Kemudian 0 dikurangi 5, wah ternyata tidak bisa, maka bisa kita pinjam di nilai tempat ratusannya. 0-nya kita coret, ditambahkan angka 1 di depannya menjadi 10. Kemudian nilai ratusannya juga kita coret karena sudah dipinjam 1. 2 dikurangin 1 menjadi 1. Nah, nilai puluhannya 10 dikurangi 5 yaitu 5. Ratusannya 1 dikurangi 1 yaitu 0. Tidak usah ditulis karena 0 itu di nilai tempat ratusan, jadi tidak usah ditulis. Nah, jadi sisa kue sekarang adalah 57 kue. Ayo berlatih. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, di situ ada penjumlahan dan pengurangan. Dan di bawahnya tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Sama yang awal tadi dijumlah lalu dikurangi, yang bawahnya dikurangi dulu lalu dijumlah. Nanti dikerjakan ya anak-anak. Adakah jawaban yang sama? Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Pasti ya. Diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas. Ayo berkreasi. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Bahan dan alat yang digunakan: 1. Kertas gambar. 2. Lem kertas atau lem kayu. 3. Berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Yang terakhir, pensil. Nah, itu membuat apa? Burung merpati dengan biji-bijian. Ya, kalau di dalam kelas Pak Guru akan membuat kerajinan seperti itu. Namun di masa pandemi ini Pak Guru selalu memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang tidak memberatkan kalian. Mungkin ini saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini meskipun singkat dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pagi hari ini Pak Guru cuma bisa memberi penjelasan seperti yang ada di YouTube ini, dan Pak Guru selalu berdoa kepada
kalian semua. Semoga kalian di rumah beserta orang tua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika kalian makan, sebelum makan atau masuk dalam rumah, tolong kalian sering-sering mencuci tangan atau memakai hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kalian. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.